persiapan hati kita. Pesta doa online di GKI Jatinegara. Shalom, segenap jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajum Bintara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh satu hal yang indah kalau dalam masa-masa COVID sekarang ini, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita dari rumah kita masing-masing. Kita boleh bersatu di dalam mezbah doa. Mari kita tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang kita sembah. Saat ini, biarlah kita boleh mengambil waktu teduh sejenak. Gembala baik bersuling nan teduh, membimbing aku pada arah tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan semu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Tuhan, Engkau gembala yang baik dan kami domba-domba-Mu. Kami bersyukur untuk jam doa yang akan kami lewati bersama Tuhan. Kiranya setiap pujian, doa-doa yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi satu relasi yang intim antara kami dengan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Mungkin hari-hari ini kita sedang banyak pergumulan, tapi tengoklah sekeliling kita. Lihatlah alam semesta ciptaan Tuhan. Maka kita akan dapat menemukan banyak sekali bukti kasih-Nya pada kita manusia. Mari bersama kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi ku dengar, ya Tuhanku,
Putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita mendengar perenungan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang terus-menerus berfirman. Di tengah kondisi sukar, kondisi sulit, Engkau terus nyatakan isi hati-Mu. Engkau terus pimpin kami untuk melangkah selangkah demi selangkah. Kami berdoa Tuhan malam hari ini pun kiranya roh hikmat-Mu yang memampukan kami untuk mengerti berita firman itu, menyimpannya di dalam hati dan menghidupinya di dalam keseharian. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ada yang bertanya kepada setiap kita, apa yang engkau rasakan? Mayoritas dari kita akan berkata, saya sudah lelah. Saya lelah dengan semua ini. Saudaraku, adakah engkau juga merasakan hal yang sama? Merasakan kelelahan? Engkau merasa berjuang sendiri, seolah-olah tidak ada tangan Tuhan yang datang untuk menolongmu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai bagian firman Tuhan, saya mengajak setiap kita boleh menyaksikan video klip berikut ini.
Jemaat Tuhan, kalau kita menyaksikan video klip barusan, bukankah itu mewakili realita yang terjadi seringkali kita pikirkan? Salah paham arti kehadiran Tuhan. Seringkali kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita, Tuhan tidak berbuat apa-apa, padahal sesungguhnya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu mendampingi. Dan saudaraku, kalau kita melihat bacaan Alkitab kita dari Matius 11 tadi, bukankah Yohanes juga merasakan perasaan yang sama? Yohanes juga gregetan dengan Yesus. Hingga akhirnya Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk menjumpai Yesus, lalu mengajukan satu pertanyaan, sungguhkah engkau Mesias itu? Mengapa Yohanes mempertanyakan hal ini? Karena sama seperti orang-orang Yahudi yang lain, Yohanes memiliki satu konsep kita bisa temukan di Yesaya 61 ayatnya yang pertama, konsep seorang Mesias. Mesias akan membebaskan orang-orang yang tertawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan apa yang dirasakan oleh Yohanes. Di dalam penjara, Yohanes buka-buka gadgetnya, dia lihat WhatsApp group. Dia temukan video Yesus sedang menyembuhkan orang lumpuh. Lalu dia buka-buka Instagram. Dia temukan banyak orang posting foto bagaimana Yesus berkhotbah di atas bukit. Makin gregetanlah dia. Lalu dia buka YouTube. Di sana dia temukan Matius pemungut cukai sedang joget TikTok karena sukacita yang meluap begitu besarnya ketika Yesus bersedia mampir ke rumah Matius dan makan bersama dengan dia. Tetapi saudaraku, ketika Yohanes menengok keadaan dirinya, dia sedang berada dalam penjara, gelap, dingin, kelaparan. Seolah-olah Yohanes itu ingin berteriak, Yesus, engkau Mesias, tetapi mengapa engkau membiarkan aku terpenjara di sini? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes bukan karena Yohanes meragukan siapa Yesus. Karena kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya ketiga, kita dapat temukan di sana bagaimana Allah Bapa di surga sudah meyakinkan Yohanes siapakah Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah sang Mesias yang sejati itu. Lalu untuk apa Yohanes mempertanyakan ini? Yohanes mempertanyakan ini. Dalam hal ini Yohanes bertanya-tanya, mengapa dia tidak dibebaskan dari dalam penjara? Mengapa Yesus tidak mengeluarkan dia? Saudaraku, yang menarik adalah cara Yesus memberi jawab. Yesus mengetahui apa maksud pertanyaan Yohanes. Lalu Yesus menyatakan bahwa tanda-tanda yang membuktikan sang Mesias sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Lihat ini saudaraku. Tanda di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama mencakup sang Mesias yang membebaskan orang-orang tawanan dari penjara. Tetapi Yesus menggantikan itu dengan membangkitkan orang mati. Manakah yang lebih menyatakan otoritas Yesus? Membebaskan orang dari penjara atau membangkitkan orang mati? Saudaraku, Yesus mengajak Yohanes Pembaptis untuk melihat kuasa Yesus, melihat otoritas kehadiran Yesus, bukan dari hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Jemaat Tuhan, cara Yesus memberi jawab Yohanes, kita dapat temukan pola yang serupa adalah ketika cara Tuhan memberi jawab kepada Ayub. Ketika Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa terjadi ini dan itu di dalam hidupku? Mengapa kondisi hidupku mengenaskan?
Tuhan justru menjawab kepada Ayub, Ayub, siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bumi? Menciptakan ini dan menciptakan itu. Dengan kata lain Tuhan menegaskan siapa Allah dan siapa manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan dari pengajarannya kepada Yohanes dengan satu kalimat penting di ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan bukankah pesan ini juga diberikan untukmu dan untukku? Karena sama seperti Yohanes bisa kecewa kepada Yesus, seringkali kita pun bisa kecewa kepada Yesus karena ekspektasi dengan yang kita dapatkan berbeda. Masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah kita layak? Apakah kita boleh, pantas untuk kecewa kepada Yesus? Saudaraku, Mazmur 18 ayat ke-30 menulis, adapun Allah jalannya sempurna. Dan kesempurnaan ini berarti apa? Segala sesuatu yang dilakukan adalah sempurna, dan segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita adalah hal yang sempurna juga. Nah saudara, Tuhan itu adalah Raja segala raja. Tuhan itu bukan jin lampu ajaib yang tugasnya adalah mengabulkan setiap permintaan kita. Mari kita belajar melihat otoritas Yesus dan menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa ketika berkat pemeliharaan dari Tuhan yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan sedang berdiam diri. A.W. Tozer berkata, kita harus mengarahkan perhatian kita dari apa yang terlihat, kita arahkan kepada yang tidak terlihat. Karena realitas besar yang tidak terlihat itu adalah Allah. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang merasa lelah. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah menekan kita. Tetapi ketika Tuhan bersikap tenang, bukan berarti Tuhan itu cuek dan tidak sedang bertindak apa-apa. Mari kita mengambil waktu teduh. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Atau Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi
percaya sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk setiap pokok doa yang dibagikan, Bapak Ibu Saudara boleh mendukung di dalam rumah masing-masing, baik dengan berdoa di dalam hati maupun dengan membuka suara. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Jemaat GKI Jatinegara, tolong mohon doakan di mana saat ini saya telah mengalami duka cita, supaya Tuhan dapat menghiburkan saya di dalam Yesus Kristus, dan tolong mohon doakan supaya saya tidak khawatir dalam kehidupan saat ini, dan juga supaya kuliah saya bisa lancar dan masa depan saya hanya di dalam Yesus Kristus. Dan tolong doakan untuk saya tetap setia dan tetap membaca firman Tuhan setiap saat. Terima kasih. Saudara, saat ini kita belum bisa untuk bersama-sama beribadah secara fisik di gedung gereja. Tetapi ketika kita lama meninggalkan gedung gereja, ada orang-orang yang menjaga kebersihan gereja, menjaga keamanan gereja. Mari, saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama mendoakan para karyawan gereja. Saya minta didoakan saudara saya yang ada di daerah sana, dan istri saya minta didoakan biar semuanya sehat-sehat semua, dan juga bang saya keluarga yang ada di kampung saya itu sana minta tolong doakan, dan saya juga sendiri di sini di gereja didoakan dan kawan-kawan. Selamat siang kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara Barat 3. Kami sebagai karyawan GKI Jatinegara Barat 3 untuk saling mendoakan untuk supaya karyawan seperti saya selalu sehat, bisa bekerja, dan minta doanya untuk keluarga saya seperti anak saya dan istri saya, semoga untuk sehat selalu, bisa dengar kabar sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong mendoain ya yang di gereja semua ya baik-baik ya, sehat ya. Terus kedua yang bantuin doain anak saya si Johan ya supaya pulih matanya, sama si Dian ya jangan sering keluar, bantuin doain. Terus si Bengho di lautan ya, jadi orang harus sabar, bantuin bapak-bapak, ibu bantu doain. Dengan kata-kata ya kapten omong apa ya dengerin, jangan pakai emosi. Terima kasih bapak ibu-ibu. Nama saya Epi. Saya turut membantu kebersihan di gereja ini sudah lama. Saya hanya ingin meminta doa dari para jemaat di gereja ini supaya istri dan anak saya selamat dan sejahtera, bahagia, dan mendapatkan rezeki yang baik. Terima kasih.
saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami, belajar berserah kepada Tuhan mengenai keuangan kami. Tuhan tahu karena COVID, banyak dari kami terdampak di bidang finansial. Bahkan di antara kami begitu sulit hanya untuk hidup hari demi hari. Tetapi Tuhan lewat momen ini, biarlah kami belajar untuk hanya berharap kepada Tuhan. Tidak hanya menaruh harap kepada berkat, tetapi menggantungkan hidup kami kepada Sang Sumber berkat itu sendiri. Kami mau belajar melewati hari demi hari dalam tuntunan Tuhan. Percaya ada Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan. Tuhan, saat ini kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan aparatnya. Tuhan, berikan kesatuan hati, berikan stamina ketika mereka pagi, siang, sore, petang harus terus berjuang, memutuskan apa yang terbaik untuk Indonesia ini, untuk rakyat. Kiranya hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin langkah-langkah mereka. Kami terus berdoa untuk aparat medis, Tuhan. Kami bersyukur dengan tenaga medis ini, Tuhan. Mereka yang terus berjuang demi kami. Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka kesehatan, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik. Engkau terus kawal mereka, Tuhan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan ini boleh menjadi berkat. Tuhan, ini doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan yang memimpin kami hari demi hari. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Jemaat Tuhan, jangan pernah menyerah. Kalau nyawanya saja Dia berikan di kayu salib, masakan sekarang Tuhan membiarkan kita sendirian berjalan seorang diri. Saudaraku, mari kita mengakhiri mesbah doa kita malam hari ini. Dan setelah doa nanti tetaplah stay tune di channel ini, karena ada kompilasi kiriman video-video
dari orang-orang jemaat yang kangen dengan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan jam-jam doa kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam hari-hari ke depan dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada Jemaat GKI Jatinegara, terima kasih atas bantuan dana dan juga saluran berkat yang telah disalurkan untuk saya, almarhum Ade dan almarhum papa saya. Dan mohon maaf untuk kesalahan atas yang mereka lakukan, dan juga mohon maaf untuk papa saya. Mungkin ada kesalahan juga yang telah diperbuatnya, kiranya mau dimaafkan oleh jemaat semua. Dan terima kasih juga atas doa-doa yang telah dilayakkan untuk mendoakan saya. Kiranya kasih dan damai sejahtera menjadi bagian untuk jemaat semua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Gimana keadaan hari ini? Sehat-sehat semua. Salam dari kami sekeluarga. Kami kangen untuk berjumpa secara fisik, tetapi apa daya. Dengerin aja dulu ya. Kur. Selamat malam Jemaat GKI Jatinegara serta Bajem Bintara Indah. Sampai selamat berjumpa di kebaktian online ini, meskipun kita sudah lama tidak berjumpa di dalam ibadah secara tatap muka. Kita akan terus bersabar, kita harus semangat dan percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Setiap habis hujan pasti muncul pelangi Tuhan, dan saatnya nanti Tuhan akan melalukan semua pandemi COVID-19 ini dan kondisi kita boleh kembali normal. Tetap semangat. Hai Jemaat Jatinegara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat selalu dari saya. Sampai ketemu di gereja Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, segenap jemaat GKI Jatinegara. Kami para karyawan di sini, saya juga karyawan, kemarin habis daftar, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan kami. Kami juga terus berdoa kiranya Bapak Ibu sehat selalu, dan sampai jumpa nanti kembali kita beribadah bersama di gereja ini. Semangat!